semuanya, khususnya pendengar setiap podcast kami. Nah, pada kesempatan podcast Bincang-Bincang kali ini, kami akan membahas isu terkait kesiapsiagaan bela negara. Isu kali ini tentunya sangat menarik, apalagi bagi kita untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Saya, Putri Ayu Landari sebagai moderator bersama dengan Bapak Danar Wardana. Tentunya kami juga akan membahas topik podcast ini bersama narasumber kami, yaitu Pak Andi Muhammad Iqbal Salam, Bapak Andi Mapatunru, dan juga Ibu Asnidar. Ya, kembali lagi di channel podcast ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bela negara nih. Saya yakin Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa kita harus melakukan bela negara. Minimal dengan melakukan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Tepat sekali Pak Danar. Nah, saya sangat setuju nih dengan pernyataan tersebut. Ngomong-ngomong tentang bela negara nih, ini kan sepertinya erat sekali hubungannya dengan sejarah dan perjuangan para pahlawan kita. Kira-kira kalau di Sulawesi Barat sendiri ada tidak sosok yang dianggap pahlawan? Setiap daerah pasti memiliki tokoh historis yang dianggap sebagai pahlawan. Contoh terdekat adalah Ibu Haji Andi Depu atau biasa dijuluki Ibu Agung. Selain karena keberanian dan kepemimpinannya dalam melawan penjajahan, terlebih beliau adalah seorang perempuan. Dalam pemahaman kebanyakan orang, pahlawan ya mesti laki-laki dan melulu maskulin. Andi Depu membuktikan sebaliknya, bahwa tidak ada beda antara perempuan dan laki-laki. Yang membedakan adalah tekad dan integritas. Lebih maju sedikit, di masa prakemerdekaan, terutama pada masa Orde Baru, tidak ada yang tidak mengenal Baharudin Lopa. Kemarin videonya sudah kita nonton bersama dengan Pak Taufik. Beliau dijuluki sebagai pendekar hukum karena keberanian dan kejujurannya melawan penyelewengan kekuasaan seperti korupsi dan lain-lain. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan ramah terhadap sesama. Selain itu, Pak Lopa juga adalah seorang profesor di bidang hukum maritim. Artinya, di dunia akademik, beliau adalah pendekar pengetahuan. Saya kira beliau memang patut menjadi role model dalam fungsi-fungsi pemerintahan dan pendidikan. Nah, saya pribadi kan memang bukan orang Sulawesi Barat ya. Jadi pemahaman saya dengan tokoh-tokoh yang ada di Sulbar masih minim sekali. Ini dari penjelasan Pak Undu nih yang saya merasa itu jadi lebih mengenal Sulawesi Barat lebih jauh. Nah, kira-kira nilai apa saja yang perlu kita ambil dari perjuangan para tokoh-tokoh terdahulu? Mungkin dari Pak Iqbal mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Baik Pak Danar, terima kasih atas kesempatannya. Bagi saya, spirit yang sepatutnya terwarisi bagi generasi muda dari para pahlawan yang telah mendahului kita adalah semangat pembebasan. Kalau pada zaman penjajahan adalah ingin bebas dari belenggu dan antek-antek penjajah, berjuang dengan sekuat tenaga, bercucuran air mata, darah, nyawa pun menjadi taruhannya. Spirit kebebasan inilah yang harus mengalir dalam diri setiap anak bangsa, di mana arena perangnya hari ini adalah perang lunak atau software, perang pemikiran atau perang paradigma. Ini juga yang disampaikan oleh Ali Syariati sebagai sosiolog muslim, bahwa manusia terpenjara oleh 4 penjara. Salah satunya adalah penjara ketidaktahuan atau kebodohan. Mari sebagai generasi membekali diri kita dengan pengetahuan sehingga negeri kita bisa menjadi negeri yang penduduknya tercerahkan secara paradigmatik, sehingga bisa menjemput masa depan yang merdeka. Seperti itu ya. Memang banyak sekali nilai yang bisa kita petik dari perjuangan para tokoh-tokoh terdahulu. Tapi kira-kira bagaimana nih pandangan rekan-rekan semuanya melihat mentalitas generasi muda kita saat ini? Khususnya dalam sikap bela negara. Menurut saya, generasi muda harus siap menjadi agen perubahan dalam setiap babak perubahan zaman. Harus mempunyai mental yang kuat, bersemangat, pantang menyerah, disiplin, dan inovatif. Generasi muda merupakan kunci kemajuan bangsa di masa depan dan memiliki 3 peran penting. Yang pertama itu
Sebagai pembangun karakter bangsa, perang ini menuntut generasi muda untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral di atas kepentingan sesaat. Yang kedua, sebagai pemberdaya karakter, bentuk praktisnya ada kemauan dan hasrat yang kuat untuk menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif. Yang ketiga itu perekayasa karakter. Perang yang terakhir ini menuntut agar generasi muda terus melakukan pembelajaran terhadap daya saing untuk memperkuat ketahanan bangsa. Baik Bapak Ibu. Nah, dari diskusi ini kita banyak mendapatkan insight dari tokoh-tokoh yang menjadi pedoman kita dalam bersikap, yaitu pahlawan-pahlawan kita sebelumnya, yang mana mengajarkan kita untuk menjunjung nilai integritas dan juga bagaimana kita dapat membangun mental yang kuat, bersemangat, pantang menyerah, disiplin dan inovatif. Dan memang harus kita sadari bersama bahwa sebagai anak bangsa, kita harus siap membela negara jika negara memanggil dan membutuhkan tenaga serta pikiran kita. Saya rasa poin ini yang dapat saya simpulkan dan sangat cukup pembahasan kita untuk kali ini. Saya Putri Ayulandari bersama rekan saya. Saya Danar Hafidz Sadiwardana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.